Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk beribadah. Mari kami undang jemaat untuk berdiri, kita akan memulai ibadah kita masuk saat teduh. Jemaat sekalian, ibadah kita pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yakinlah bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perkembangan teknologi saat ini sangat luar biasa. Manusia mampu mengukur kedalaman laut. Manusia juga mampu mengukur jarak matahari dengan bumi. Walaupun sampai sekarang kita belum bisa membuktikannya ya. Tetapi manusia tidak akan dapat mengukur kasih Allah. Kasih Allah yang begitu besar. Yakni kasih Allah yang terbesar adalah mengaruniakan anaknya untuk menjadi penebusan bagi kita yang berdosa. Biarlah kasih Allah yang besar itu tidak hanya menjadi milik kita, tapi mari kita sebarkan ke orang lain, khususnya yang belum mengenal Dia. Mari kita pujikan kasih Allah.
Mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa, Allah yang kami kenal dan kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Allah karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Allah yang sudah menciptakan dunia dan isinya. Allah yang peduli. Allah yang mengampuni dosa-dosa kami. Kami bersyukur ya Bapa, di masa-masa yang sulit ini Engkau tetap beserta, Engkau tetap ada untuk kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk kehidupan, untuk makanan, untuk keluarga, untuk orang-orang yang kami kasihi. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami sebelum memulai ibadah kami datang kepada Engkau. Mari Tuhan Kau tilik hati kami. Banyak kami seringkali dalam kehidupan kami melupakan Engkau. Kami sering menomorduakan Engkau. Kami juga sering Tuhan menyakiti hati sesama kami, baik lewat tingkah laku, perkataan maupun perbuatan kami. Ampuni Tuhan, layakkan kami sebelum kami menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, pagi ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami. Mungkin mereka ada yang tawar hati, mereka mulai meninggalkan Engkau karena kecewa. Mari Tuhan Kau juga menilik mereka. Biarlah Tuhan boleh panggil mereka pada minggu-minggu mendatang, mereka boleh hadir untuk menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, akhirnya ibadah kami di pagi hari ini, dari permulaan pertengahan sampai akhirnya, kami serahkan dalam pimpinan tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkarya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepercayaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama dengan orang percaya dari segala abad dan tempat, kita akan mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, anugerah keselamatan yang kita terima jangan hanya menjadi milik kita. Mari kita membagikannya kepada sesama kita yang masih belum mengenal kasih Allah. Mari kita minta pimpinan Tuhan agar boleh membawa jiwa-jiwa yang masih dalam dosa datang kepada Allah satu demi satu. Mari kita pujikan mengantar jiwa padamu. Bimbing
boleh menjadi tekad kita sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh datang kepada Tuhan dan membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk mencari yang berdosa. Mari kita berusaha serupa Kristus yang penuh rahmat pengasihan, mau menolong yang tawar hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah kita mempunyai kerinduan yang sama seperti Kristus? Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengar firman Tuhan. Kita pujikan, "Ku mau serupa Yesus." Ku mau serupamu, Yesus yang mulia, inilah doa dan harapan. Ku mau sampaikan kekayaanku untuk dapatkan Yesus Kristus. Yesus ku rindu serupa Dikau, Yesus yang mulia serupa Dikau. Serupa manismu, serupa setiamu, dalam hatiku rupakan Kau. Ku mau serupamu yang lemah lembut, penuh rahmat pengasihan, selalu menolong yang tawar hati, serta mencari yang berdosa. Yesus ku rindu serupa Dikau, Yesus yang mulia serupa Dikau. Serupa manismu, serupa setiamu, dalam hatiku rupakan Kau. Ku mau serupamu yang panjang sabar dan rendah hati dan jelma, sabar menanggung aniaya siksa untuk selamatkan manusia. Yesus ku rindu serupa Dikau, Yesus yang mulia serupa Dikau. Serupa manismu, serupa setiamu, dalam hatiku rupakan Kau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Yohanes. Shalom jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa terlebih dahulu memohon pertolongan dari Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini kami bisa beribadah kepadamu. Kami sudah memuji Engkau dan tiba waktunya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami, nyatakan maksud dan rencana-Mu kepada kami. Buat kami mengerti akan kehendak-Mu, dan kiranya kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjalaninya, untuk menghidupinya di dalam keseharian hidup kami. Hamba-Mu yang terbatas dan penuh kekurangan, Tuhan urapi, Tuhan pakai sebagai alat. Berbicaralah Engkau ya Allah, kami siap untuk mendengar. Demi nama Yesus kami berdoa bersama, amin. Perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kolose pasal 4 ayat 2 sampai ayat 6. Kolose pasal 4 ayat 2 sampai ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan.
Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan tema menjadi saksi yang bijaksana. Paulus mengembangkan tema ini di dalam Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 6 yang barusan kita baca. Sementara ayat 2 sampai 4 fokus kepada doa. Ayat 5 sampai 6 berfokus pada perilaku Kristen yang memuliakan Allah. Dalam ayat 2 sampai 4 Paulus meminta dukungan doa agar pintu terbuka untuk menyatakan rahasia Kristus. Dan di dalam ayat 5 sampai 6 ia mendorong orang-orang percaya untuk hidup dengan penuh hikmat terhadap orang luar dan berbicara dengan kasih kepada mereka. Intinya, orang percaya dipanggil untuk berpartisipasi di dalam pemberitaan karya penebusan Allah dengan cara berdoa dengan setia untuk perluasan Injil, dan hidup mereka juga harus menjadi pemberitaan Injil. Kita akan lebih fokus di dalam pembahasan ini nantinya pada ayat 5 dan 6 saja. Namun sebelum melihat lebih jauh apa yang ditulis Paulus di dalam Kolose pasal 4 yang tadi kita sudah baca, saya ingin mengajak kita terlebih dahulu melihat bagaimana Paulus menggambarkan tentang seorang saksi. Gambaran ini amat penting karena merupakan landasan bagi upaya kita untuk menjadi saksi yang bijaksana. Paulus menulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20 demikian. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu melalui atau dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dalam konteks menjadi saksi, baik Paulus pada waktu itu maupun kita pada masa sekarang ini adalah utusan-utusan Kristus. We are ambassadors for Christ. Duta besar jemaat sekalian adalah pejabat setingkat menteri yang dikirim ke suatu negara berdaulat atau organisasi seperti PBB untuk mewakili pemerintah dan negaranya. Duta besar Indonesia misalnya adalah seseorang yang mewakili pemerintah dan negara kesatuan Republik Indonesia kemanapun ia diutus. Ia berbicara bukan atas nama pribadinya, tetapi atas nama pemerintah Indonesia yang diwakilinya. Dan seluruh tugas dan tanggung jawabnya adalah memahami kebijakan pemerintah Indonesia dan menerjemahkannya dengan setia kepada bangsa yang kepadanya dia diutus. Kita adalah utusan Kristus atau duta besarnya Kristus. Untuk apa? Untuk menyampaikan rahasia kehendaknya dan rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Tuhan bisa saja menyampaikannya secara langsung atau melalui para malaikat. Sebaliknya, Dia memilih untuk melakukannya melalui Anda dan saya. Jadi, Paulus mengatakan demikian. Tuhan sudah mempercayakan berita pendamaian kepada kita. Terlepas apakah Anda berada dalam peran kepemimpinan di dalam gereja atau tidak. Kita semua adalah duta besarnya Kristus dengan hak istimewa dan tanggung jawab yang luar biasa untuk mewakili Tuhan Yesus di dunia ini. Itulah sebabnya mengapa tidak cukup bagi orang Kristen untuk beribadah 1 kali seminggu saja. Itulah alasan kenapa gereja kita terus mengingatkan agar jemaat setia berdoa, setia membaca Alkitab setiap hari. Itulah motif di balik kebaktian-kebaktian, pembinaan-pembinaan dan gerakan pemuridan yang gereja kita adakan.
Semuanya adalah untuk membangun kerohanian, semuanya untuk memuridkan jemaat serta memperlengkapinya untuk menunaikan panggilan dan tanggung jawab sebagai duta besarnya Kristus. Mari pikirkan, apakah kita bisa menjadi duta Kristus yang baik jikalau kita tidak memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, tidak memiliki kecintaan akan kerajaannya, tidak memiliki pengakuan atas kedaulatannya atas hidup kita. Berita apa yang mau kita sampaikan kepada dunia di masa yang jahat ini? Jika sebagai duta Kristus, kita tidak memahami kehendak dan rencana Dia. Bagaimana kita dapat berperan sebagai duta Kristus jikalau kita tidak terlatih dan cakap di dalam seni diplomasi sehingga kita terampil mewakili Tuhan dan kerajaannya di dalam cara kita bertindak dan melalui apa yang kita katakan. Menjadi duta besarnya Kristus adalah tanggung jawab yang besar dan penting. Melalui kita Tuhan mau membangun relasi dengan orang-orang di dunia ini. Agar mereka yang berdosa diperdamaikan dengan Dia. Menerima pengampunan, kasih dan rahmat-Nya. Karena itu berita yang kita sampaikan adalah kebenaran Injil. Ingat, Injil adalah kabar baik, bukan berita penuh ancaman. Berita yang kita harus sampaikan adalah Tuhan mengasihimu. Dia menyambutmu dengan tangan yang terbuka. Karena Tuhan Yesus mati bagimu. Engkau dapat menjadi sahabat Allah. Engkau dapat menjadi anak Allah. Engkau dapat mendekatinya dengan penuh keberanian dan percaya diri. Sesering yang engkau mau. Kebenaran yang harus kita sampaikan adalah tentang rekonsiliasi. Yaitu relasi yang dipulihkan dengan Tuhan dan satu sama lain melalui Kristus yang telah mati dan bangkit. Paulus menulis, dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Yaitu dengan cara Kristus yang tidak berdosa. Tetapi Allah membuat Dia menanggung dosa kita. Supaya kita berbaik kembali dengan Allah karena bersatu dengan Kristus. Sehingga siapa yang ada di dalam Kristus, ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Ia tidak lagi seperti dahulu. Ia mulai menempuh hidup yang baru. Kebenaran ini harus disampaikan dengan hati yang dikuasai oleh kasih Kristus. Paulus berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Hanya kasih Kristus yang memungkinkan Paulus dan kita semua dapat bertahan dan tetap peduli terhadap orang luar. Sekalipun ada banyak kesulitan dan penderitaan, ditolak bahkan diancam bahaya maut. Kasih Kristuslah yang memampukan kita untuk setia menyampaikan kebenaran Injil dengan sikap yang benar. Bukan dengan sikap angkuh, mengancam atau memaksa. Tetapi dengan rendah hati mencoba untuk meyakinkan mereka. Bahkan memohon kepada mereka demi nama Kristus. Kasih Kristus pula yang mendorong kita untuk memperhatikan dengan seksama cara hidup yang kita jalani dan perkataan yang kita ucapkan. Agar kita dapat efektif berperan sebagai duta Kristus. Oleh sebab itu kita perlu berdoa. Tuhan, bantu saya untuk mengkomunikasikan kebenaran Injil dengan jelas dan menjalani kehidupan kasih. Kiranya kasih Kristus mendorong saya dalam segala hal yang saya lakukan dan dalam segala perkataan. Bantu saya untuk menjadi duta Kristus yang baik dan efektif. Sebagai duta besarnya Kristus, kita diutus kepada dunia yang tidak percaya dan ditugaskan untuk mengajak orang berdosa menjadi warga kerajaan Allah dan membantu mereka untuk pada akhirnya dapat pula menjadi duta Kristus bagi orang berdosa lainnya. Namun kenyataan yang menyedihkan untuk dihadapi,
baik di jemaat Kolose pada masa itu maupun pada zaman kita sekarang ini, adalah bahwa dunia yang tidak percaya telah melihat, sedang melihat, dan akan melihat banyak cerita yang menyimpang tentang apa itu kekristenan. Pagi ini saya mendapatkan sebuah artikel tentang sebuah gereja yang kurang lebih namanya adalah untuk orang berdosa oleh orang berdosa. Gereja ini ditanam, digembalakan oleh seorang bintang film porno bersama dengan suaminya. Dia masih aktif dalam aktivitas tersebut. Dan dia mempromosikan aktivitas tersebut. Oh, ibu bapak yang terkasih, ada begitu banyak distorsi yang membuat iman Kristen dan Tuhan yang kita imani itu tidak menarik bagi dunia yang tidak percaya ini. Guna menjawab situasi yang demikian, Paulus menunjukkan perlunya menerjemahkan pengakuan iman ke dalam cara hidup, sehingga orang-orang yang tidak percaya mendapatkan kesan yang benar tentang Tuhan dan gerejanya. Tentang seperti apa kehidupan mengikut Kristus yang sesungguhnya. Sehingga mereka tertarik untuk mengikut Dia. Sebelumnya Paulus telah membahas tentang perilaku Kristen yang pantas dan tidak pantas di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Yang mana memuncak pada seruan untuk melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Sebuah penegasan akan ketuhanan Kristus di segala bidang kehidupan. Pada bagian yang menjadi dasar perenungan kita hari ini, Paulus memperluas pembahasannya pada perilaku orang percaya di luar komunitas Kristen mereka. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hidup dengan penuh hikmat merupakan perintah untuk percaya dan tunduk kepada ketuhanan Kristus sembari kita berjalan sesuai dengan pengetahuan kita akan firman Tuhan. Dengan berpusat pada Kristus yang di dalamnya tersembunyi semua harta, hikmat dan pengetahuan, kita diminta secara terampil mengatur hidup kita sehingga menghasilkan kesaksian yang indah. Atau dengan bahasa lainnya, kita diminta dengan segala hikmat mengatur hidup kita agar apa yang kita ketahui tentang firman Tuhan itu nampak jelas di dalam praktik kehidupan kita. Ketika Paulus berkata hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar, maksudnya adalah agar orang luar, yaitu mereka yang tidak percaya, akan melihat keindahan hidup kita dan relasi yang mencerminkan relasi dengan Yesus Kristus. Mereka harus dapat melihat buah roh di dalam diri kita yang pada akhirnya menarik mereka. Hidup kita itu seolah-olah menjadi seperti magnet yang menarik mereka kepada Sang Juru Selamat. Dr. William Henry Houghton adalah presiden keempat dari Moody Bible Institute di Chicago. Saya membaca sebuah kisah pendek tentang orang ini. Yaitu sebelum dia menjabat sebagai ketua dari Moody Bible Institute, dia itu pernah menjadi pendeta di First Baptist Tabernacle di Atlanta. Dikisahkan pada saat itu seorang pria di kota itu menyewa seorang detektif swasta untuk mengikuti Dr. Houghton ini dan melaporkan perilakunya. Sesudah beberapa minggu detektif ini melaporkan kepada pria itu bahwa kehidupan Dr. Houghton cocok dengan khotbahnya. Akibatnya pria itu menjadi seorang Kristen. Saya bertanya dalam diri saya, seandainya ada detektif yang ditugaskan untuk mengikuti saya, apakah mereka akan berkata, kehidupan Pak Yo sama, cocok dengan khotbahnya? Atau jangan-jangan
Mereka berkata, itu sesuatu yang berbeda 180 derajat. Dunia yang tidak percaya tidak membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah firman Tuhan. Tetapi mereka dapat melihat kehidupan orang-orang yang menghidupi ajaran Alkitab. Dan melaluinya pemberitaan Injil itu terjadi. Teolog Skotlandia yang bernama John Eadie berkata demikian. Kehidupan orang percaya adalah satu-satunya Alkitab yang akan dibaca oleh dunia yang tidak percaya. Saya ulangi, kehidupan orang percaya adalah satu-satunya Alkitab yang akan dibaca oleh dunia yang tidak percaya. Mahatma Gandhi pernah berkata demikian, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Yesus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Cara kita hidup dapat dan akan membuat perbedaan bagi dunia yang tidak percaya. Pergunakanlah waktu yang ada. Secara harfiah berarti menebus atau membeli kesempatan. Dan secara sederhana dapat diartikan tidak menyia-nyiakan waktu. Manfaatkan setiap kesempatan yang diberikan untuk menunjukkan kehidupan yang berpusat pada Kristus dan selaras dengan Injil agar hidup ini menjadi pemberitaan Injil. Gunakan seluruh waktu untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan bagi orang tidak percaya ketika berinteraksi dengan mereka. Isilah dengan hal-hal kerajaan Allah, bukan sebatas ramah tamah yang tidak bernilai kekal. Musim sepak bola sekarang sudah dimulai, ya bukan? Sebagai fansnya Manchester United, Bapak Ibu sekalian, selama beberapa bulan ke depan saya akan banyak mencari informasi tentang MU dan saya akan banyak berbagi informasi tentang MU dengan banyak orang. Saya akan mendukung MU dalam pertandingan-pertandingan yang dijalaninya. Tetapi pertanyaannya, jikalau keluarga saya, teman saya, orang di sekitar saya mengenal saya sebagai pendukung klub sepak bola ini, tetapi tidak tahu tentang iman saya, tentang kasih saya kepada Kristus. Padahal inilah yang lebih penting dan inilah yang terpenting tentang saya. Maka sesungguhnya saya telah melakukan pekerjaan yang buruk dalam menebus kesempatan. Saya telah menyanyiakan waktu saya dengan mereka. Bahkan jika orang-orang di sekitar tahu bahwa saya adalah orang yang baik, tetapi tidak tahu tentang keselamatan di dalam Kristus yang saya terima melalui iman, maka saya telah menyia-nyiakan waktu bersama dengan mereka. Seluruh hidup kita seharusnya dibangun dan diisi dengan upaya untuk mencari kesempatan menghadirkan Kristus, memanfaatkan waktu dan menggunakannya dengan bijak. Evaluasilah cara hidup dan semua kegiatan kita dan pastikan bagaimana itu mempengaruhi kesaksian kita bagi Kristus. Tanyakan pada diri sendiri, apakah cara hidup saya ini membantu saya menebus kesempatan atau hanya membuat saya membuang-buang kesempatan? Apakah sebelum kita bertanya pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu atau berkomitmen pada sesuatu, apakah kegiatan ini akan memberikan kesempatan untuk menghadirkan Kristus atau akan membuat saya lebih sulit untuk menghadirkan Dia? Paulus selanjutnya melanjutkan pembahasannya mengenai perkataan mereka sebagai sarana pemberitaan Injil. Sebagai duta besar bagi Kristus, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Terjemahan yang lebih harafiah berbunyi demikian. Biarlah perkataanmu selalu ada dalam anugerah, bagaikan dibumbui oleh garam. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Mengingat Paulus berulang kali menekankan tentang anugerah atau kasih karunia. Saya memahami perintah ini dalam arti bahwa kesaksian yang kita berikan itu haruslah diresapi dengan kasih karunia Tuhan. Bahwa kita harus berkata-kata dengan ramah dan penuh kasih kepada orang lain.
Betul, mereka adalah orang berdosa yang membutuhkan anugerah pengampunan dari Tuhan. Namun bukankah kita dulu juga sama dengan mereka? Yang membedakan kita hari ini adalah kita sudah terlebih dahulu menerima keselamatan itu. Sementara mereka belum. Itulah sebabnya, sebagai orang yang telah menerima anugerah, kita tidak seharusnya berbicara dengan cara yang menghakimi, dengan merendahkan orang yang berdosa lainnya. Sebaliknya, dengan kerendahan hati, kita membuat orang yang tidak percaya tahu bahwa kita semua adalah orang yang akan menuju kebinasaan, jikalau bukan karena kasih rahmat Tuhan. Dan kita harus berusaha untuk meyakinkan mereka agar mau menerima uluran kasih karunia Tuhan itu. Biarlah perkataanmu selalu dibumbui oleh garam. Dalam bahasa Inggris ada istilah salty speech, yaitu metafora tentang penggunaan kata yang tidak pantas atau kalimat kasar. Namun bukan itu yang dimaksudkan oleh Paulus ketika berkata, biarlah perkataanmu selalu dibumbui oleh garam. Pada zaman Paulus, garam memiliki dua kegunaan. Pertama, garam digunakan sebagai pengawet dari pembusukan yang menyiratkan bahwa ucapan kita ini harus murni dan bebas dari hal-hal yang tidak baik. Perkataan-perkataan kita haruslah menjadi kesaksian yang baik dan menjadi penyeimbang dari pengaruh dunia yang tidak percaya. Perkataan kita harus menunjukkan kepada mereka yang hidupnya rusak bagaimana mereka dapat dipulihkan melalui Injil. Pengertian seperti ini terangkum apik di dalam Efesus 4 ayat 29. Ketika kamu berbicara, janganlah sampai kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Tetapi bicaralah seperlunya. Supaya perkataanmu menolong, mendatangkan kebaikan, dan menguatkan orang-orang yang mendengarnya. Kedua, garam juga digunakan sebagai bumbu untuk membuat makanan lebih enak. Kiranya kita dapat menyampaikan berita Injil dengan cara yang menarik, sehingga orang luar dapat tertarik dengan pesan keselamatan ini. Merangsang selera mereka untuk menginginkan lebih. Paulus juga menunjukkan pada kita bahwa kita harus tahu bagaimana memberi jawab kepada setiap orang. Di sini tersirat satu sikap yang sensitif. Di sini menunjukkan pada kita bagaimana kita harus berhati-hati untuk menggunakan presentasi Injil yang dihafalkan. Jangan pakai satu pendekatan untuk semua orang. Satu orang mungkin perlu memahami bahwa memang mereka berdosa dan ada di bawah penghakiman Allah. Sedangkan orang lain mungkin perlu memahami kasih karunia Allah yang melimpah bagi orang yang berdosa dan yang mau bertobat. Seorang aktivis pernah datang kepada saya berkata, Pak Yo, tolong kunjungi paman saya. Dia di rumah sakit. Sakitnya itu sakit terminal. Loh, bukankah kemarin ada si rohaniwan yang itu yang berkunjung? Oh iya, tapi paman saya tidak mau bicara dengan dia. Paman saya membalikkan badan dari dia. Paman saya bilang kepada saya sesudah orang itu pulang, jangan pernah minta orang itu datang lagi ke sini. Orang itu kurang ajar. Loh, kok bisa? Saya tanya, ada apa? Iya, pada waktu orang itu datang, orang itu bertanya, Bapak, kalau malam ini Tuhan panggil Bapak, Bapak meninggal dan Bapak berada di hadapan Tuhan, dan seterusnya. Ketika itulah paman saya membalikkan badan, tidak mau lagi memandang orang itu. Paman ibu umur berapa? Oh, sudah 70 tahun lebih. Oh, ibu pamannya tinggal di mana? Oh, di sebuah kota. Saya tahu. Ini orang Tionghoa generasi tua yang tinggal di sebuah kota yang memang sangat masih memegang teguh segala nilai-nilai yang ada. Nilai-nilai tradisional yang ada. Orang Tionghoa itu agak tabu, agak pantang untuk berbicara tentang kematian. Apalagi kematian dirinya ketika dia sedang sakit. Itu seperti mendoakan, seperti mengutuk orang.
Keesokannya saya pergi ke tempat itu. Saya berbicara dengan orang itu. Dia ramah, dia mau diajak bicara, dia mau diajak berdoa. Bahkan sesudah saya pulang, kemudian besok harinya keponakannya berkata kepada saya, "Pak Yo, tolong datang, paman saya mau ketemu lagi." Oh ibu bapak, bukan berarti saya lebih hebat, lebih pintar dari rohaniwan yang sebelumnya. Bukan. Saya kebetulan sudah didahului oleh rekan tersebut. Sehingga saya tahu dengan lebih baik kondisi, keadaan dari orang tersebut. Saya lebih mengerti kebutuhannya. Saya lebih tahu apa yang menjadi keinginannya. Dan apa yang dia tidak mau. Sehingga saya menjadi lebih sensitif dan bisa melakukan pendekatan yang baik. Yang tepat. Injil yang saya beritakan sama dengan rekan yang sebelumnya. Tetapi caranya yang berbeda. Yang terpenting di sini adalah sebelum kita berbicara dengan seseorang tentang Tuhan, berbicaralah dengan Tuhan tentang orang itu. Berdoalah agar Tuhan memberi kita hikmat saat kita berkata-kata, agar kita tahu bagaimana menanggapi kebutuhan unik orang yang dengannya kita berbicara. Jemaat yang terkasih, pemberitaan Injil melalui perbuatan dan pemberitaan Injil melalui perkataan bukanlah tindakan yang terpisah. Keduanya adalah bagian dari menghidupi pengakuan bahwa Kristus adalah Tuhan atas segalanya. Keduanya menunjukkan bahwa sebagai duta Kristus, setiap aspek dari keberadaan kita harus diabdikan untuk pemberitaan Injil Tuhan Yesus. Selama ini saya menemukan dua pandangan atau praktik yang keliru dalam bersaksi. Ada orang yang berkata, saya tidak memiliki karunia penginjilan dan saya tidak pandai berbicara dengan orang. Jadi saya akan bersaksi dengan menjalani kehidupan Kristen yang saleh di hadapan orang-orang. Sekalipun kehidupan yang saleh harus menjadi dasar untuk memberikan kesaksian kita. Tetapi tidaklah cukup menjadi saksi bisu tanpa pernah berkata-kata tentang Yesus. Kita hanya akan dianggap sebagai orang baik atau bermoral saja. Sebaliknya ada orang yang tidak memiliki masalah untuk menyapa orang yang asing dan suka berbicara mereka ini. Masalahnya mereka tidak cukup peka dengan kondisi dan respons pendengarnya. Mereka akan terus berbicara seolah memaksa orang untuk mendengarkan dan menerima apa yang mereka sampaikan. Akibatnya, orang yang diajak bicara seringkali mencap mereka sebagai Kristen fanatik. Dan orang tersebut tidak akan pernah mau lagi dekat dengan mereka. Tuhan tidak ingin kita menjadi saksi bisu atau Kristen fanatik. Sebagai duta besarnya Kristus, Tuhan ingin kita menjadi saksi yang bijaksana. Yang menjalani kehidupan yang saleh dan yang memanfaatkan setiap kesempatan untuk berbicara dengan ramah kepada orang-orang terhilang tentang Sang Juru Selamat. Kiranya Allah Tritunggal memampukan kita sekalian. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami baca dan renungkan. Tanamkan ini di hati kami dan bantu kami untuk menyadari dan menghidupi panggilan kami sebagai duta besar-Mu ya Allah di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Bantu kami untuk boleh memperhatikan cara hidup kami. Bantu kami untuk boleh memperhatikan cara bicara kami. Biarlah kami boleh menjadi saksi yang bijak. Sehingga ketika orang melihat kami berinteraksi dengan kami, mereka dibawa untuk menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Bahkan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mohon Tuhan memakai kami. Demi nama Yesus kami berdoa bersama. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Biarlah ini semakin memberikan motivasi kita untuk menceritakan, menyaksikan kisah Injil kepada orang lain. Dan mari kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa.
Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, terutama menghadapi pandemi yang masih cukup panjang ini. Kami berdoa untuk kebijakan Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya yang memperpanjang PPKM dengan menurunkan level-level PPKM di beberapa kota dan kabupaten. Kami bersyukur Tuhan biarlah kebijakan yang dinilai cukup berhasil untuk menekan laju kenaikan COVID dan juga menekan laju angka kematian yang ada dalam berbagai kasus COVID di Indonesia ini. Kami terus berdoa Tuhan bahwa kebijakan ini tentu akan memberikan dampak-dampak bagi berbagai lapisan masyarakat, terutama berkaitan dengan dampak bagi ekonomi masyarakat. Biarlah masyarakat tetap boleh teguh, tangguh dalam menghadapi berbagai situasi ini. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga dapat mengantisipasi berbagai gejolak-gejolak yang mungkin timbul akibat perpanjangan PPKM yang cukup lama ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kebijakan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan yang mulai menyarankan untuk sekolah tatap muka bagi para siswa-siswi di Indonesia. Kami berdoa untuk beberapa sekolah yang mulai melaksanakan kegiatan tatap muka bagi para siswa-siswi. Ini boleh dapat menunjang proses pendidikan yang lebih baik lagi dibandingkan hanya mengandalkan pendidikan secara online. Kami juga berdoa bagi SKKK Malang. Kami berdoa bagi persiapan sekolah yang akan menerapkan sekolah tatap muka terutama bagi siswa SMP, SMA terlebih dahulu pada bulan ini dan juga pada bulan depan bagi siswa SD. Biarlah kebijakan yang diterapkan ini dapat dipersiapkan dengan baik dan juga dapat memberikan pendidikan yang lebih baik kepada siswa-siswi. Kami berdoa untuk setiap guru-guru yang juga akan mempersiapkannya mengatur dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan vaksinasi yang terus dipercepat, yang terus dilakukan di berbagai tempat di Kota Malang ini. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya, baik itu BMGK yang bekerjasama dengan berbagai instansi untuk boleh melaksanakan vaksinasi ini, sehingga dapat mempercepat pembentukan herd community yang diidam-idamkan di Kota Malang ini. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang terlibat di dalamnya. Kami juga terus berdoa bagi warga negara kami, khususnya di warga Kota Malang ini. Kami berdoa untuk setiap warga boleh berjuang untuk mendapatkan vaksin, terutama untuk anak-anak muda yang mendapatkan giliran untuk divaksin. Kami berdoa untuk usia 12 tahun yang sekarang digalakkan untuk divaksin, ini dapat dilakukan dengan baik dan teratur. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan semasa pandemi ini. Tuhan boleh terus memberkati jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Dan kami doakan juga terus untuk kerinduan untuk beribadah kembali seperti biasa. Kami berdoa untuk kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Biarlah Tuhan boleh memberkati, mempersiapkan gereja juga untuk membuka kembali gereja untuk jemaat supaya beribadah bersama-sama. Kami berdoa untuk waktu yang kami rindukan ini boleh dapat tercapai, terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Kami terus berdoa ya Tuhan bagi pergumulan jemaat berkaitan dengan kesehatan. Biarlah Tuhan yang terus memampukan jemaat untuk boleh berserah kepada Tuhan dan juga mengharapkan pertolongan hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk terapi-terapi yang terus dilakukan oleh jemaat di dalam memulihkan kesehatan mereka. Mampukan mereka ya Tuhan untuk terus setia dan juga bertahan di dalam terapi-terapi yang dilakukan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami, anak-anak jemaat yang akan melahirkan dalam beberapa waktu ke depan ini. Biarlah Tuhan yang juga menyertai proses persalinan sehingga dapat berjalan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan untuk jemaat-jemaat kami juga yang dalam pekerjaan yang masih Tuhan percayakan. Ada juga jemaat yang bergumul untuk pekerjaan mereka yang baru. Biarlah Tuhan juga yang memampukan, mempertemukannya dengan penyedia lapangan pekerjaan yang membutuhkan. Kami terus berdoa biarlah Tuhan yang memampukan jemaat untuk melewati berbagai situasi di waktu yang akan datang ini. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan.
Biarlah persembahan ini keluar dari hati kami yang mengasihi Tuhan dan juga melihat bagaimana campur tangan Tuhan bagi kehidupan setiap jemaat yang ada. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur untuk ibadah yang boleh kita ikuti pagi hari ini. Dimanapun kita berada, di rumah masing-masing, kita boleh beribadah dengan setia kepada Tuhan. Terima kasih kepada penginjil Yohanes Tan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini kembali mengingatkan kita bagaimana kita sebagai saksi Kristus untuk menceritakan Injil kepada orang yang membutuhkannya. Terima kasih juga kepada para pelayan Tuhan yang setia beribadah, yang setia melayani sampai hari ini. Tuhan yang memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Persembahan dapat kita berikan seperti biasa melalui transfer ke rekening gereja, melalui scan QR Code yang ada pada layar. Biarlah persembahan ini merupakan ungkapan kita, ungkapan syukur kita karena melihat bagaimana Tuhan yang menyertai kita. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan warta tayang. Dipersilakan. Shalom jemaat sekalian. Kebaktian doa streaming Selasa 21 September 2021 akan dilayani oleh penginjil Harapan Siregar dan akan diadakan melalui aplikasi Zoom pada pukul 6 sore. Ibadah streaming minggu depan, tanggal 26 September 2021, akan dilayani oleh Pendeta Titus Lim. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang dan ibadah umum yang pertama akan ditayangkan di Malang TV pukul 6 pagi dan disiarkan melalui radio RRI frekuensi 91,5 FM pada pukul 8 pagi. Gereja Kristen Kalam Kudus Malang melalui Yayasan Galang Karsa Karya Karunia menyelenggarakan sebuah pelayanan yang mengintegrasikan pendidikan dan pembentukan karakter. Rumah Kasih adalah rumah yang dirancang untuk mengasuh dan merawat anak dan remaja Jemaat GKKK Malang. Rumah Kasih menjadi mitra dan pendamping bagi keluarga jemaat dalam menjalankan tugas perawatan dan pengasuhan anak. Rumah Kasih merupakan wujud kepedulian gereja terhadap anak jemaat yang membutuhkan. Putra-putri jemaat yang membutuhkan mulai usia TK sampai SMP bisa menjadi peserta asuh di Rumah Kasih. Jemaat juga bisa bergabung dengan Rumah Kasih dengan menjadi kontributor atau pendukung. Pertama, memberikan dukungan dana, memberikan ide-ide wirausaha. Kemudian, jemaat juga bisa bergabung di Rumah Kasih sebagai pengajar. Jika jemaat membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi kontak person berikut ini. Berikut adalah bentuk fisik, sarana, dan prasarana Rumah Kasih sampai dengan hari ini. Kami menantikan jemaat bisa bergabung untuk mengerjakan pekerjaan mulia ini sebagai wujud pelayanan kita. Rumah Kasih menjadi kawan dalam pengharapan. Shalom Jemaat GKKK Malang. Bidang Digital Ministry Kalam Kudus Malang mengajak jemaat yang diberi karunia dan talenta untuk melayani dalam bidang digital ministry untuk bersama-sama melayani Tuhan. Untuk itu, kami mengajak jemaat Tuhan yang rindu melayani dalam pelayanan berikut ini untuk bergabung bersama dengan kami. Dan bagi saudara-saudara yang ingin terlibat, boleh mendaftarkan diri saudara-saudara kepada nomor kontak berikut ini. Marilah kita bersama-sama memuliakan Tuhan melalui talenta yang Tuhan berikan di dalam ruang digital. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat sekalian, terus dukung juga untuk proses katekisasi bagi anak-anak kita yang sedang berjalan maupun katekisasi pranikah bagi pasangan-pasangan yang akan diberkati. Biarlah Tuhan boleh menyertai, memperlengkapi setiap jemaat kita yang mengikutinya. Kita akan mengakhiri ibadah kita, saya undang kita untuk berdiri dan mari kita menaikkan doksologi. Pujianlah Bapa,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, arahkanlah mata hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.